Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video ini kita akan membahas pembahasan secara lengkap soal sumatif mata pelajaran matematika kelas 7 sekolah menengah pertama atau kelas 7 Madrasah Sanawiyah kurikulum merdeka. Bab yang keempat yaitu bentuk aljabar, pembahasannya pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pembahasan soal sumatif ini termasuk ke dalam sesi Pintar Belajar soal sumatif kelas 7. Petunjuknya, yang A. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Jadi petunjuk bagian A ini untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Soal yang pertama. Bentuk sederhana dari 5A kali B ditambah 4B kali C dikurangi 3A dikali C dikurangin 2A dikali C dikurang 8B dikali C dikurang A dikali B adalah titik-titik. Pilihannya adalah A. 4A kali B dikurangi 4B dikali C dikurangi 5 dikali A, 5A dikali C. Kemudian yang B. 4A dikali B ditambah 2B dikali C dikurangi 11A dikali C. Kemudian yang C. 2A dikali B ditambah 2B dikali C dikurangi 5A dikali C. Kemudian yang D, 6A dikali B dikurangi 4B dikali C ditambah 5A dikali C. Jawabannya adalah yang A, yaitu 4A dikali B dikurangi 4B dikali C dikurangi 5A dikali C. Pembahasannya adalah, perhatikan, 5A dikali B ditambah 4B dikali C dikurangi 3A dikali C dikurangi A dikali C dikurangi 8B dikali C dikurangi A dikali B. Maka suku yang sejenis kita jumlahkan. Maka 5A dikali B kita kurangi dengan A dikali B. Selanjutnya ditambah 4B dikali C dikurangi 8B dikali C. Selanjutnya dikurangi 3A dikali C dikurangi A2 dikali C. Dikurangi 2A kali C. Maka 5A dikali B dikurangi A kali B adalah 4A kali B. Selanjutnya 4B dikali C dikurangi 8 dikali B dikali C. Hasilnya adalah negatif 4B kali C. Selanjutnya negatif 3A kali C dikurangi 2A dikali C. Hasilnya adalah negatif 5A kali C. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Soal yang kedua. Hasil dari dalam kurung 2X ditambah 1 dikali dalam kurung 4X dikurangi 5 adalah titik-titik. Pilihannya A 8X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 5. B 8X kuadrat ditambah 6X dikurangi 5. C 8X kuadrat dikurangi 14X dikurangi 5. D 8X kuadrat ditambah 14X dikurangi 5. Jawaban yang tepat adalah yang A. 8X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 5. Pembahasannya. Perhatikan dalam kurung 2X ditambah 1 dikali dalam kurung 4X dikurangi 5. Berarti 2X dikali 4X adalah 8X kuadrat. Kemudian 2X dikali negatif 5 adalah negatif 10X. 1 dikali 4X adalah 4X. Kemudian 1 dikali negatif 5 adalah negatif 5. Maka 8X kuadrat, selanjutnya negatif 10X ditambah 4X adalah negatif 6X. Kemudian dikurangi 5. Maka jawabannya adalah yang A. Soal yang ketiga. Hasil dari 6X per 5 dibagi 3X kuadrat per 10 adalah titik-titik. Pilihannya A2 per X.
B negatif 2 per X, C 4 per X, dan D negatif 4 per X. Jawabannya adalah yang C, yaitu 4 per X. Perhatikan 6X per 5 dibagi 3X kuadrat per 10. Berarti 6X per 5, karena ini dibagi, maka kita rubah ke perkalian. Maka menjadi dikali. Kemudian bilangan selanjutnya, yang asalnya penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Maka dikali 10 per 3X kuadrat. 6X dikali 10 adalah 60X. Kemudian 5 dikali 3X kuadrat adalah 15X kuadrat. 60 dibagi 15 adalah 4. Kemudian X dibagi X kuadrat adalah X. Berarti 4 per X. Jawabannya adalah yang C. Soal yang keempat. Bentuk sederhana dari dalam kurung A dikurangi 5, kemudian dikuadratkan. Dikurangi dalam kurung A plus 5, kemudian dikuadratkan adalah titik-titik. Pilihannya A negatif 20A, B 2A kuadrat dikurangi 9, C 18, dan D 2A kuadrat dikurangi 9. Maka jawabannya adalah yang A negatif 20A. Perhatikan penjelasannya. Dalam kurung A dikurangi 5 kemudian dikuadratkan, dikurangi lagi dalam kurung A ditambah 5 kemudian dikuadratkan. A kurangi 5 dikuadratkan berarti A kuadrat dikurangi 5A, dikurangi 5A ditambah 25. Dikurangi A ditambah 5 kemudian dikuadratkan berarti A kuadrat ditambah 5A ditambah 5A ditambah 25. Suku yang sejenis kita jumlahkan. Berarti A kuadrat dikurangi 10A ditambah 25. Kemudian kita kurangi A kuadrat ditambah 10A ditambah 25. Suku yang sejenis kita jumlahkan. Maka A kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Kemudian dikurangi 10A. Selanjutnya dikurangi lagi 10A. Ditambah 25 dikurangi 25. A kuadrat dikurangi A kuadrat adalah 0. 25 dikurangi 25 adalah 0. Negatif 10A dikurangi 10A adalah negatif 20A. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 5. Hasil kali dua bilangan bulat positif adalah 36. Dan selisih dua bilangan adalah 5. Jumlah kedua bilangan tersebut adalah titik-titik. Pilihannya A13, B14, C15, dan D16. Maka jawabannya adalah yang A13. Misalkan X adalah bilangan pertama, kemudian Y misalkan bilangan yang kedua. Maka hasil dua bilangan bulat positif berarti X dikali Y sama dengan 36. Kemudian selisih dua bilangan adalah 5, berarti X dikurangi Y sama dengan 5. Atau kita rubah X dikurangi Y sama dengan 5 itu menjadi X sama dengan 5 ditambah Y. Berarti Y-nya dari sebelah kiri pindah ke ruas kanan. Sehingga X dikali Y sama dengan 36, substitusikan nilai X-nya, yaitu dengan 5 ditambah Y. Maka 5 ditambah Y, kemudian dikalikan dengan Y sama dengan 36. 5 dikalikan Y adalah 5Y, kemudian ditambah Y dikali Y adalah Y kuadrat. 36 yang dari ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif 36 sama dengan 0. Atau sama saja dengan Y kuadrat ditambah 5Y dikurangi 36 sama dengan 0. Maka kita faktorkan. Jadi cari bilangan yang apabila dikalikan hasilnya negatif 6, apabila dijumlahkan adalah 5. Maka bilangan itu adalah positif 9 dengan negatif 4. Maka dalam kurung Y ditambah 9, kemudian dikali Y dikurangi 4. Maka nilai Y-nya adalah negatif 9 dan satu lagi Y-nya adalah 4. Karena dari pernyataan
dikatakan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan bulat positif, maka yang kita ambil adalah bilangan Y sama dengan 4. Kemudian Y ini kita substitusikan ke persamaan X sama dengan 5 ditambah Y. Maka nilai X sama dengan 5 ditambah Y, berarti 5 ditambah Y-nya adalah nilainya 4. Maka 5 ditambah 4 adalah 9. Maka bilangan pertama adalah 9, bilangan yang kedua adalah 4. Jadi X ditambah Y adalah 9 ditambah 4. 9 ditambah 4 hasilnya adalah 13. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya soal nomor 6. Sebuah keliling persegi panjang 94 cm dengan ukuran panjang dalam kurung 5X ditambah 2 satuannya cm. Kemudian lebarnya adalah dalam kurung 2X ditambah 3 satuannya cm. Panjang dan lebar persegi panjang sebenarnya berturut-turut adalah titik-titik. Pilihannya A 24 cm dan 23 cm. B 25 cm dan 22 cm, C 32 cm dan 15 cm, D 36 cm dan 11 cm. Jawabannya adalah yang C 32 cm dan 15 cm. Ini diperoleh dari diketahui dari soal panjangnya adalah dalam kurung 5X ditambah 2 satuannya cm. Kemudian lebarnya adalah dalam kurung 2X ditambah 3 satuannya cm. Dan kelilingnya adalah 94 cm. Rumus dari keliling adalah 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. Maka kita substitusikan nilainya. Keliling sama dengan 294 sama dengan 2 dikali dalam kurung panjangnya adalah 5X ditambah 2. Kemudian ditambah lebarnya yaitu 2X ditambah 3. 5X ditambah 2 ditambah 2X ditambah 3. Berarti yang sejenis kita jumlahkan. 5X ditambah 2X kemudian 2 ditambah 3. Maka 94 sama dengan 2 dikali dalam kurung 5X ditambah 2X adalah 7X. Kemudian 2 ditambah 3 adalah 5. Maka kita kalikan. 2 dikali 7X adalah 14X. Kemudian 2 dikalikan 5 adalah 10. Kemudian 10 ini pindahkan ruasnya ke ruas sebelah kiri. Maka 94 dikurangi 10 adalah 84 sama dengan 14X. Sehingga nilai X-nya adalah 84 dibagi dengan 14 atau hasilnya adalah 6. Maka nilai X-nya adalah 6. Sehingga kita substitusikan nilai X ini ke persamaan panjang dan lebar. Panjang adalah 5X ditambah 2. Berarti 5 dikali X-nya adalah 6 ditambah 2. 5 dikali 6 30 ditambah 2 hasilnya adalah 32 satuannya cm. Kemudian untuk lebarnya adalah 2X ditambah 3. Berarti 2 dikali 6 ditambah 3. 2 dikali 6 12 ditambah 3 hasilnya adalah 15 satuannya cm. Maka panjangnya 32 cm, lebarnya adalah 15 cm. Jawabannya adalah yang C. Kemudian soal yang ketujuh. Hasil pengurangan dari 4 dikali dalam kurung 2X dikurangi 3 dari 2X dikali 3 dalam kurung 3X dikurangi 7 adalah titik-titik. Pilihannya yang A, 6X kuadrat dikurangi 19X dikurangi 26. Yang B, 6X kuadrat dikurangi 22X ditambah 12. Yang C, 6X kuadrat dikurangi 22X dikurangi 12. Yang D, 6X kuadrat ditambah 22X ditambah 12. Maka jawabannya yang B, yaitu 6X kuadrat dikurangi 22X ditambah 12. Penjelasannya adalah 2X dikali 3X dikurangi 7. Kemudian dikurangi 4 dikali dalam kurung 2X dikurangi 3. 2X dikali 3X adalah 6X kuadrat. 2X dikali negatif 7 adalah negatif 14. Kemudian dikurangi 4 dikali 2X adalah 8X. Kemudian 4 dikali negatif 3 adalah negatif 12. Maka dikurangi negatif 12 sama dengan ditambah dengan 12.
Maka 6x kuadrat negatif 14x dikurangi 8x adalah negatif 22x. Kemudian ditambah 12. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 8. Diketahui x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 100. Kemudian x ditambah 5 sama dengan 15. Maka nilai dari x 4x dikali y adalah titik-titik. A 50, B 100, C 125, D 250. Jawabannya adalah D 250. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Dalam kurung x ditambah y kemudian dikuadratkan. Ini sama saja dengan x kuadrat ditambah x dikali y ditambah x dikali y ditambah y kuadrat. Atau x kuadrat ditambah 2x kali y ditambah y kuadrat. Maka x kuadrat kemudian y kuadratnya pindahkan ke sebelah depan. Berarti y kuadrat ditambah 2x kali y. Maka dalam kurung x ditambah y dikuadratkan itu sama saja dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2x kali y. X ditambah y adalah 15. Berarti 15 kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat adalah 100. Kemudian ditambah 2 dikali x kali y. 15 kuadrat adalah 225 sama dengan 100 ditambah 2x kali y. Maka 225, 100-nya dari ruas kanan pindahkan ke ruas kiri, maka menjadi dikurangi 100. 225 dikurangi 100 adalah 125 sama dengan 2x dikali y. Karena nilainya 4x dikali y, maka ini kita kalikan 2 dikali 2. Maka 4x kali y itu sama dengan 250. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 9. Jumlah 3 bilangan genap berurutan sama dengan 90. Hitunglah bilangan terbesar dan terkecil adalah titik-titik. A 50, B 60, C 62, dan D 64. Jawabannya adalah yang B, yaitu 60. 60 itu diperoleh dari mana? Perhatikan 3 bilangan genap berurutan. Berarti bilangan yang pertama adalah yang X. Bilangan yang kedua adalah X ditambah 2, karena ini bilangan genap. Dan bilangan yang ketiga adalah X ditambah 4, karena ini bilangan genap. Berarti selisihnya 2 apabila bilangan genap berurutan. Perhatikan jumlah dari bilangan genap berurutan itu sama dengan 90. Berarti X ditambah X ditambah 2 ditambah X ditambah 4 sama dengan 90. X ditambah X ditambah X adalah 3X. Kemudian 2 ditambah 4 adalah 6. 3X ditambah 6 hasilnya adalah 90. Maka 3X sama dengan 90 dikurangi 6 adalah 84. Maka X-nya adalah 84 dibagi 3, hasilnya adalah 28. Maka nilai X-nya adalah 28. Maka bilangan terkecilnya adalah X sama dengan 28. Bilangan terbesarnya berarti X ditambah 4. Yaitu 28 ditambah 4, yaitu 32. Jadi jumlah bilangan terbesar dan terkecil apabila kita jumlahkan adalah 28 ditambah 32, hasilnya adalah 60. Berarti jawabannya adalah yang B. Soal nomor 10. Jika A dikali B adalah operasi bilangan yang mengalikan A dan B, kemudian dikurangi 3 kali A, dengan A adalah dalam kurung 5X ditambah 1 dan B sama dengan negatif X ditambah 2, maka hasilnya adalah titik-titik. Pilihannya A negatif 5x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 1. B negatif 5x kuadrat ditambah 6x dikurangi 1. C negatif 5x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1. Dan yang D negatif 5x kuadrat ditambah 6x ditambah 1. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu negatif 5x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 1. Perhatikan penjelasannya. A dikali B yaitu dengan mengalihkan A dikali B. Berarti A-nya adalah 5X ditambah 1 dikalikan B-nya negatif
X ditambah 2. Kemudian dikurangi 3 dikali A, berarti dikurangi 3 dikali 5X ditambah 1. 5X dikalikan negatif X, berarti negatif 5X kuadrat. 5X dikalikan 2 adalah 10X. 1 dikalikan negatif X adalah negatif X. 1 dikalikan 2 adalah 2. Kemudian dikurangi 3 dikali 5X adalah 15X. Kemudian 3 dikali 1 adalah 3. Maka dikurangi 15X dikurangi 3. Atau negatif 5X kuadrat. Perhatikan suku yang sejenis kita jumlahkan. Berarti 10X dikurangi 3X dikurangi 15X. Selanjutnya ditambah 2 dikurangi 3. Maka negatif 5X kuadrat ditambah 10X dikurangi X dikurangi 15X ditambah 2 dikurangi 3. Negatif 5X kuadrat. 10X dikurangi 5 dikurangi X dikurangi 15X. Berarti negatif 6X. 2 dikurangi 3 adalah negatif 1. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 11 sampai dengan 15. Petunjuknya adalah jawablah di pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ini adalah soal esai. Hasil dari X dikurangi 3 dibagi X kuadrat dikurangi 9 dikurangi 4 per X ditambah 3 adalah titik-titik. Perhatikan X dikurangi 3 per X kuadrat dikurangi 9 dikurangi 4 per X ditambah 3. Maka yang X kuadrat kurangi 9 kita faktorkan. Hasilnya menjadi X ditambah 3, kemudian X dikurangi 3. Maka X dikurangi 3, X dikurangi 3 per X ditambah 3 dikali dalam kurung X dikurangi 3, dikurangi 4 per X ditambah 3. X dikurangi 3 dibagi X dikurangi 3 adalah 1, berarti 1 per X ditambah 3. Dikurangi 4 per X ditambah 3, berarti penyebutnya sudah sama. Maka 1 dikurangi 4 dibagi X ditambah 3. 1 dikurangi 4 adalah negatif 3. Berarti negatif 3 per X ditambah 3. Soal nomor 12. Faktor dari 6X kuadrat ditambah X dikurangi 5. Perhatikan 6X kuadrat ditambah X dikurangi 5. Berarti 6 dalam kurung 6X dikurangi 5 dikali 6 dikali X ditambah 1. Maka 6X kuadrat dikalikan X adalah 6X kuadrat. 6X dikalikan 1 adalah 6X. Negatif 5 dikalikan X adalah negatif 5X. Maka 6X dikurangi 5X adalah X. Kemudian negatif 5 dikalikan 1 adalah negatif 5. Jadi faktor dari 6X kuadrat ditambah X dikurangi 5 adalah dalam kurung 6X dikurangi 5 dan dalam kurung X ditambah 1. Soal nomor 13. Bentuk paling sederhana dari 2X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 12 dibagi 4X kuadrat dikurangi 9 adalah titik-titik. Maka pembahasannya adalah 2X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 12 dibagi 4X kuadrat dikurangi 9. 2X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 12 kita faktorkan. Itu hasilnya adalah 2X ditambah 3 dikali dalam kurung X dikurangi 4. Kemudian 4X kuadrat dikurangi 9. Kita faktorkan juga hasilnya adalah 2X ditambah 3 dikali dalam kurung 2X dikurangi 3. Perhatikan 2X ditambah 3 di pembilang, kemudian 2X ditambah 3 di penyebut kita coret. Karena nilainya adalah sama. Sehingga hasilnya adalah X dikurangi 4 dibagi dalam kurung 2X dikurangi 3. Selanjutnya soal nomor 14. Berikut diberikan data siswa kelas 7 SMP Bina Prestasi. 3/5 bagian dari seluruh siswa adalah perempuan. Setengah dari siswa laki-laki diketahui pergi ke sekolah naik bus sekolah. Sedangkan siswa perempuan hanya 1/6-nya yang pergi ke sekolah naik bus sekolah.
Diketahui juga bahwa terdapat 147 siswa pergi ke sekolah tidak naik bus sekolah. Banyak siswa kelas 7 sekolah tersebut adalah titik-titik. Misalkan banyaknya seluruh siswa itu adalah X. Siswa perempuan adalah 3/5 dari seluruh siswa, berarti 3/5 dikali X. Kemudian maka siswa laki-lakinya itu adalah 5/5 dikurangi 3/5, yaitu 2/5X. Kemudian setengah dari siswa laki-laki diketahui pergi ke sekolah naik bus sekolah. Berarti siswa laki-laki yang naik bus sekolah adalah setengahnya, berarti 1/2 dikali 2/5X, yaitu 2/10X. Kemudian siswa perempuan, jadi sedangkan siswa perempuan hanya 1/6-nya yang pergi ke sekolah naik bus sekolah. Berarti siswa perempuan yang naik bus sekolah itu adalah 1/6-nya, berarti 1/6. 1/6 dikali jumlah siswa perempuan, yaitu 3/5. Atau sama dengan 3/10X, kita sederhanakan menjadi 1/10X. Berarti pembilang dengan penyebut masing-masing kita bagi dengan angka 3. Maka banyak siswa yang kelas 7 itu adalah banyak siswa yang naik bus ditambah banyak siswa yang tidak naik bus. Banyak siswa itu adalah X. Tadi banyak siswa kelas seluruh siswa itu adalah X, sama dengan banyak siswa yang naik bus, berarti 2 siswa laki-laki yang naik bus ditambah siswa perempuan yang naik bus. Berarti 2/10X ditambah 1/10X. Kemudian ditambah siswa yang tidak naik bus. Siswa yang tidak naik bus dari soal diketahui 147. Maka X sama dengan 2/10X ditambah 1/10X adalah 3/10X ditambah lagi 147. Maka X kemudian dari ruas kanan pindahkan ke ruas kiri. 3/10X menjadi negatif 3/10X sama dengan 147. Kita bulatkan dengan dikali 10. Maka X dikali 10 adalah 10X. 3/10X dikalikan 10 adalah 3X. 147 dikali 10 adalah 1470. Maka 10X dikurangi 3X hasilnya adalah 7X sama dengan 1470. Sehingga nilai X-nya adalah 1470 dibagi 7. Hasilnya adalah 210. X adalah banyak seluruh siswa. Jadi banyaknya siswa kelas 7 adalah 210 siswa. Kemudian soal nomor 15. Jika negatif 9X ditambah 3 sama dengan X ditambah 13, maka nilai 2X dikurangi 5 adalah titik-titik. Perhatikan negatif 9X ditambah 3 sama dengan X ditambah 13. Maka suku yang sejenis kita jumlahkan. X yang dari sebelah kanan kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Maka negatif 9X yang asalnya X positif menjadi negatif X sama dengan 13. Kemudian 3 dari ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Maka menjadi dikurangi 3. Negatif 9X dikurangi X adalah negatif 10X sama dengan 10. Sehingga nilai X-nya adalah 10 dibagi negatif 10. Hasilnya adalah negatif 1. Sehingga X-nya adalah negatif 1. Maka nilai dari 2X dikurangi 5, substitusikan nilai X-nya negatif 1. Berarti 2 dikalikan negatif 1 dikurangi 5. 2 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian dikurangi 5. Negatif 2 dikurangi negatif 5 adalah negatif 7. Demikianlah pembahasan lengkap untuk soal sumatif matematika kelas 7 bab yang keempat, yaitu bentuk aljabar untuk kurikulum merdeka. Semoga video pembahasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.